Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Ratu, seperti yang kamu katakan, Ziling dan Surou belum datang ke Pulau Abadi untuk majelis pemberian senjata. Tapi sebaliknya, tujuan mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka akan berlatih di Pulau Immortal di bawah bimbingan pribadi dari Weaponry Refinement Immortal, seru Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tersentak kagum. Ratunya ini adalah ratunya. Tidak peduli seberapa banyak dia berpikir tentang sesuatu, dia masih akan jatuh cinta pada ratu wanita. Sebenarnya, berdasarkan cara orang tua buta itu menangani hal-hal di masa lalu, ini tidak sulit ditebak. Meskipun niat awal Ziling dan yang lain adalah untuk membantu kamu, tapi tetap saja mereka akhirnya mematuhi pengaturan yang dibuat oleh orang tua buta itu setelah datang ke tanah suci bela diri. Maka secara praktis, setiap hal yang mereka lakukan memiliki tujuan. Adapun hal-hal itu, mereka bukan hal-hal yang mereka pikir lakukan sendiri. Lagi pula, apa yang ingin mereka lakukan adalah berada di sisi kamu. Jika mereka diizinkan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, maka mereka pasti sudah datang untuk menemukan kamu. Karena bagaimana mungkin mereka bisa berkeliaran di semua tempat, dan kamu mengikuti jejak mereka untuk menemukan mereka. Alasan kenapa kamu tidak bisa menebak ini sebelumnya, itu bukan karena kamu tidak memikirkannya. Namun sebaliknya, kamu terlalu khawatir tentang keselamatan mereka, sehingga kamu tidak berani memastikan dugaan kamu, ucap si ratu menjelaskan. Sungguh, tidak ada yang bisa disembunyikan dari kamu, balas Chu Feng sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia memproyeksikan kesadarannya ke ruang spiritualnya. Kamu adalah seseorang yang diaksikan ratu ini sampai tumbuh dewasa. Jadi, bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa kamu sembunyikan dari aku? Balas si ratu. Setelah si ratu melihat Chu Feng, dia mengangkat wajahnya ke atas dengan bangga. Kamu sudah memperhatikanku tumbuh dewasa, bagaimana mungkin? Sekarang aku sudah menjadi laki-laki dan tidak lagi muda, dan kamu masih memiliki penampilan seorang gadis muda. Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi si ratu dan dengan berani mengangkat dagu si ratu. Ketika dia pertama kali melihat si ratu, dia sama cantiknya dengan dia yang sekarang. Dia memiliki wajah yang sangat muda dan cantik, namun dia memberikan pesona yang sangat matang. Secara praktis semua tuntutan yang bisa dimiliki seorang pria terhadap seorang wanita, itu semua dapat ditemukan di sosok ratu. Ratu ini benar-benar wanita yang sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, Chu Feng tidak lagi semuda itu. Alih-alih dia sekarang menjadi pemuda, tapi dia telah tumbuh lebih tua. Namun si ratu, dia masih memiliki penampilan seorang gadis muda. Pakaiannya masih sama seperti sebelumnya. Bahkan cara dia berbicara, itu sama persis dengan saat itu. Seolah-olah perjalanan waktu tidak ada untuknya, namun itulah yang diharapkan. Kekuatan ilahi ratu ini tidak ada bandingannya, bahkan aku bisa menjadi awet muda selamanya. Ucap si ratu sambil mengangkat wajah kecilnya ke atas, dan menjauh dari tangan Chu Feng. Namun, dia tidak menunjukkan antipati terhadap kata-kata dan tindakan Chu Feng. Malahan sebaliknya, dia tersenyum dengan senyum yang sangat menggemaskan. Chu Feng tahu temperamen si ratu dengan sangat baik. Meskipun dia adalah seseorang yang memikirkan hal-hal dengan sangat cermat, kejam, dan tanpa ampun dalam cara dia menangani sesuatu, tapi dia hanya akan menjadi gadis kecil yang nakal di masa normal. Pada saat ini, apa yang dia ungkapkan adalah sisi jahatnya. Pada saat ini, Chu Feng berjalan ke gerbang yang disegel. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku tahu kamu juga memiliki kecerdasan. Selama bertahun-tahun, selain melolong, mengaum, dan mengeluarkan niat membunuh yang meluap-luap, kamu juga tidak pernah sekalipun berbicara dengan aku. Aku tahu bahwa kamu membenciku, dan membenci ibuku yang telah menyegelmu di dalam diriku, dan bahkan lebih dari itu.
Namun, jika kamu mau membantuku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku percaya bahwa kamu juga tahu kalau aku sudah memiliki formasi pemecah segel roh dunia, dan formasi penjilidan roh jahat siap. Mereka ada di sana demi mengendalikanmu, dan membuatmu digunakan olehku. Sebenarnya, aku tidak bisa memberitahumu semua ini. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah roh duniaku. Meskipun kamu tidak pernah mentaati aku, ataupun membantu aku, tapi aku masih tidak ingin mengubah kamu menjadi roh jahat, dan kemudian mengubah kamu menjadi boneka aku, bahkan jika aku punya pilihan. Jadi, aku ingin berdiskusi denganmu. Selama kamu bersedia membantu aku, maka aku tidak dapat menggunakan formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat. Namun aku bisa mengaum. Sebelum Chu Feng bisa menyelesaikan mengucapkan kata-katanya, geraman dengan amarah yang meluap tiba-tiba terdengar. Setelah itu, ledakan niat membunuh yang tak terbatas mulai menyebar. Chu Feng bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang melonjak di sisi lain gerbang itu. Jika bukan karena gerbang yang menghalanginya, bahkan hanya aura orang yang disegel di dalam gerbang itu saja, dia mampu merobek tubuh Chu Feng hingga terpisah, lalu menghancurkan tulangnya dan benar-benar memusnahkan tubuh dan jiwanya. Tepat pada saat ini, si ratu berjalan mendekat dan dengan sungguh-sungguh menasihati Chu Feng. Chu Feng, kamu terlalu banyak berpikir. Dunia roh asura kita, itu tidak semua dipenuhi oleh orang-orang yang baik hati seperti aku. Dunia roh asura kami sama seperti duniamu. Ia memiliki orang-orang yang baik hati dan sangat jahat. Aku juga tahu bahwa dia pasti tahu cara berbicara. Namun sayangnya, dia menolak untuk berbicara dengan kamu. Semua yang ada dalam pikirannya adalah membunuhmu. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan tipe orang yang baik hati. Jadi, mencoba berkomunikasi dengannya itu hanya membuang-buang waktumu saja. Maka dari itu, tidak perlu bagi kamu untuk melakukannya. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak bertindak dengan kejam, maka ia tidak akan bisa berdiri tegak. Kamu tidak harus memiliki niat baik terhadap roh dunia yang ingin membunuh kamu, dan kamu harus bertindak kejam, ucap si ratu. Sepertinya apa yang kamu katakan itu memang benar. Mustahil bagi aku untuk memiliki hubungan yang sama dengannya, seperti halnya aku denganmu. Kami tidak akan bisa hidup berdampingan dengan damai, ucap Chu Feng sambil menghela nafas tak berdaya. Ketika dia berbicara, dia melihat ke arah gerbang itu lagi. Matanya berkedip-kedip dengan emosi yang rumit. Sebenarnya, Chu Feng tidak ingin melakukan itu. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak niat membunuh yang disegel dunia roh asura ini terhadapnya, tapi itu tidak merugikannya sama sekali. Selanjutnya, itu juga semangat dunianya. Hanya saja, Chu Feng benar-benar membutuhkan kekuatannya sekarang. Selain itu, sepertinya benar-benar mustahil untuk berkomunikasi dengannya. Jika dibiarkan di tubuhnya, maka itu hanya akan bertindak sebagai bom waktu. Dengan demikian, Chu Feng tidak punya pilihan selain menggunakan formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat untuk mengendalikannya. Ratu, mari kita bicarakan ini di luar, ucap Chu Feng. Setelah membuat keputusan, Chu Feng memindahkan kesadarannya kembali ke tubuhnya, dan kemudian membuka gerbang roh dunianya. Setelah itu, si ratu berjalan keluar dari gerbang roh dunia. Setelah si ratu keluar, Chu Feng langsung mengeluarkan gulir era kuno yang berisikan formasi penjilidan roh jahat. Karena faktanya bahwa isi diagram 9 roh ilahi semua telah dipahami oleh Chu Feng, dan itu berarti bahwa formasi pemecah segel roh dunia yang paling kuat telah ditangkap olehnya. Jadi, apa yang perlu dilakukan Chu Feng sekarang adalah, yaitu memahami formasi penjilidan roh jahat ini. Hanya setelah benar-benar menggenggam formasi penjilidan roh jahat, barulah Chu Feng dapat melepaskan roh jahat dunia di dalam tubuhnya dan mengendalikannya. Bagaimana, apakah sulit untuk belajar? Si ratu bertanya pada Chu Feng. Si ratu hanya roh dunia, dan bukan spiritualis dunia. Dengan demikian, Chu Feng pada akhirnya harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun yang paling bisa dia lakukan untuknya, itu adalah menawarkan beberapa saran.
Tidak sulit untuk belajar, hanya saja, ini sangat sulit digunakan. Itu karena, roh dunia dalam tubuhku terlalu kuat. Bahkan jika itu seperti yang kamu katakan, dan hanya seorang kaisar bela diri biasa, tetap saja bahwa itu adalah kaisar bela diri, dan seorang kaisar bela diri dari dunia roh Asura. Karena itulah, aku khawatir akan sangat sulit untuk menanganinya. Dari cara aku melihatnya, jika aku ingin menggunakan formasi roh ini untuk mengendalikannya, maka persyaratan minimum bagi aku adalah, bahwa aku harus menjadi seorang spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda ular. Selain itu, aku harus dibantu dengan kekuatan eksternal agar ini bisa berhasil. Gletser Siling yang aku dapatkan dari desa kuno Siling, itu juga akan sangat membantu. Namun aku terus merasa bahwa, bahkan energi spiritual dari spiritualis dunia jubah tanda ular tidak akan cukup, ucap Chu Feng dengan khawatir. Oh, itu mudah dipecahkan. Jika energi spiritualis dunia Snake Mark Royal Cloak tidak mencukupi, maka gunakan energi spiritualis dunia jubah kerajaan yang diselubungi oleh tanda naga, kata si ratu. Ratu, mungkinkah kamu ingin aku meminta bantuan Immortal Refinement Weaponry? Bagaimana mungkin dia bisa membantu aku? Kamu juga telah melihatnya sendiri, bagaimana pendeta kiri tidak akan membantu aku. Dengan demikian, bahkan lebih mustahil bagi Immortal Refinement Weaponry untuk membantu aku. Senior yang buta itu memiliki niatnya sendiri. Dia ingin aku tumbuh sendiri. Jadi, dia tidak akan menggunakan hubungannya untuk membantu aku. Kalau tidak, dia pasti sudah membantuku sekarang, ucap Chu Feng yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu itu bodoh. Siapa bilang kamu harus mencari bantuan dari orang lain? Siapa bilang kamu tidak bisa melakukannya sendiri? Mungkinkah kamu lupa, bahwa Cosmos Sak Old Daoist Ghost Face mengandung dua batu spiritualis dunia yang mengandung energi spiritual di tingkat naga, ucap si ratu mengingatkan. Oh iya, seru Chu Feng. Setelah mendengar apa yang si ratu katakan, Chu Feng tiba-tiba menyadarinya. Dia segera mengeluarkan dua batu dari Cosmos Saknya. Kedua batu ini sangat kecil, dan mereka hanya sekitar setengah telapak tangan. Selain datar, mereka tampak seperti batu biasa. Namun kedua batu itu memancarkan cahaya keemasan redup, dan yang terkandung di dalamnya adalah energi spiritual tingkat kerajaan. Namun yang paling penting adalah, kedua batu ini benar-benar memiliki tanda seperti naga di sekujur tubuhnya. Di sini adalah Dragon Mark World Spirit Stone. Aku berpikiran bahwa duniamu tidak akan memiliki sesuatu seperti ini. Namun ternyata, tampaknya itu terjadi. Batu-batu ini sangat berharga, dan juga sangat sulit digunakan. Selain itu, hanya spiritualis dunia jubah kerajaan yang mampu menggunakannya. Untungnya kekuatan spiritual kamu saat ini sangat kuat, dan teknik spiritual kamu juga melampaui teknik spirituali dunia yang bertanda serangga. Jadi, kamu mungkin bisa menggunakannya, kata si ratu. Setelah mendengar apa yang dikatakan si ratu, Chu Feng berusaha menggunakan batu itu. Setelah menghabiskan waktu dan mengerahkan upaya, dia benar-benar berhasil mengekstrak energi spiritual dari mereka. Energi spiritual itu menyatu dengan energi spiritualnya sendiri, dan akhirnya bisa digunakan olehnya. Aku memang bisa menggunakannya. Namun, energi yang terkandung dalam dua batu ini benar-benar terlalu sedikit. Mereka sama sekali tidak cukup untuk mengaktifkan formasi penjilidan roh jahat, kata Chu Feng. Oh, itu sederhana saja. Ketika bahkan seseorang seperti Old Daoist Ghost Face mampu menemukan dua stone Spirit World Mark naga ini, bagaimana mungkin kamu tidak dapat menemukan lebih banyak lagi? Pikirkan tentang itu. Selama kamu berhasil menemukan jumlah yang cukup dari naga Mark World Spirit Stone, maka kamu akan dapat mengendalikan Asura World Spirit tingkat Martial Emperor. Pada saat itu, siapa yang berani menjadi musuhmu di tanah suci martialism ini? Sejak saat itu, kamu bisa membawanya bersamamu untuk menantang berbagai lokasi berbahaya atau daerah terlarang. Kamu juga bahkan dapat mencari keanehan alam tanpa pengekangan. Kemudian, setelah kamu memperbaiki keanehan alam itu, kultivasi kamu akan meningkat dengan cepat. Ini sangat berharga, ini benar-benar sangat berharga.
Ucap si ratu yang mulai bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Seolah-olah dia melihat hari di mana Chu Feng mengendalikan roh dunia Asura tingkat martial kaisar, itu saat ia melakukan perjalanan melalui tanah suci martialism. Meskipun sulit, tapi itu memang layak, ucap Chu Feng. Setelah mendengar apa yang si ratu katakan, Chu Feng mengangguk. Chu Feng tidak ingin mengandalkan kekuatan orang lain di jalan kultivasinya sendiri. Namun jika dia mengendalikan roh dunia di dalam tubuhnya, maka itu akan sangat berbeda dengan mengandalkan orang lain. Itu karena, mengandalkan roh dunianya tidak akan dianggap mengandalkan orang lain. Justru sebaliknya, itu akan setara dengan kekuatannya sendiri. Karena bagaimanapun, roh dunia itu adalah miliknya sejak awal. Itu adalah sesuatu yang harus digunakan olehnya untuk memulai. Selanjutnya, jika semuanya berjalan lancar, Chu Feng akan menundukkan roh dunianya dengan kekuatannya sendiri. Ini akan mirip dengan pengalaman, prestasi, dan kesuksesan yang sangat menyilaukan. Kalau begitu, ini sudah diputuskan. Dan sekarang, pertama-tama kamu harus belajar pembentukan formasi itu, kata si ratu. Aku sebenarnya sudah mempelajarinya. Chu Feng menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Kamu cepat sekali mempelajarinya, seru si ratu dengan terkejut. Formasi penjilidan roh jahat ini, itu sebenarnya hampir sama dengan formasi pemecah segel roh dunia. Jika aku tidak memahami formasi pemecah segel roh dunia, dan itu sudah pasti akan sangat sulit untuk mempelajari formasi penjilidan roh jahat. Namun, aku tidak hanya mempelajari formasi pemecah segel roh dunia saja, aku bahkan sudah memahami sepenuhnya. Dengan demikian, mempelajari formasi penjilidan roh jahat itu sangatlah mudah. Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu ya. Kalau begitu, sepertinya kamu hanya kekurangan Dragon Mark World Spirit Stone. Meskipun berbicara tentang kemudahan itu, tapi aku ragu mereka akan mudah ditemukan. Dalam periode waktu ini, kamu harus sering mempelajari pembentukan formasi itu dalam diagram 9 roh ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan roh kamu, sehingga kamu dapat menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular lebih cepat. Jika kamu bisa menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan Snake Mark pada saat kamu mendapatkan batu Markus dunia spiritual naga yang mencukupi, maka kamu pasti bisa menghemat banyak waktu, kata si ratu. Seperti yang diharapkan dari ratuku, kita memikirkan hal yang sama lagi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Seseorang datang. Itu seseorang dari Pulau Abadi. Ratu ini tidak tertarik menyapa orang-orang tua itu. Jadi, aku akan kembali dulu, ucap si ratu. Saat si ratu berbicara, dia dengan anggun melangkah ke gerbang roh dunia. Benar saja, tidak lama setelah si ratu memasuki ruang roh dunia, dan seorang lelaki tua berpakaian putih dari Pulau Immortal mengetuk pintu Chu Feng. Senior, apakah ada sesuatu yang mungkin kamu butuhkan? Tanya Chu Feng dengan sopan. Meskipun orang tua ini hanya memiliki status yang mirip dengan seorang penjaga di Pulau Immortal, tapi tetap saja ia memiliki kultivasi Half Martial Emperor Puncak, dan kekuatan yang setara dengan kepala Akademi Nine Powers. Secara logis, Chu Feng harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Teman kecil Chu Feng, saatnya untuk makan malam, balas pria tua itu. Setelah pria tua itu memasuki rumah, dia melambaikan lengan bajunya ke meja. Saat cahaya berkedip, banyak piring makanan lezat aromatik sudah memenuhi meja. Meskipun mereka semua adalah hidangan sayuran, tapi mereka masih tampak sangat lezat. Senior, terima kasih atas ajakannya. Chu Feng menyatakan terima kasih. Setelah itu dia duduk, lalu memegang mangkuk, dan mengambil sumpit untuk mulai makan. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua itu masih berdiri di sana, dan sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Dengan demikian, Chu Feng berdiri sambil tersenyum dan berkata, Senior, apakah kamu sudah makan? Maukah kamu bergabung makan dengan aku? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, orang tua ini sudah makan. Silakan makan makanan kamu dengan cepat, sehingga aku bisa membawa kamu ke danau kultivasi abadi setelahnya. Harta yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan di danau kultivasi abadi itu.
Danau itu diciptakan dengan perawatan dan upaya cermat dari Tuan Perbaikan Senjata Abadi. Efeknya terhadap membantu kultivasi seseorang, itu bahkan melampaui kolam abadi era kuno, kata lelaki tua itu. Bukankah telah dikatakan bahwa kita akan pergi ke sana pada malam hari? Sekarang langit masih cerah. Apakah kita pergi ke sana untuk membuat persiapan untuk masuk? Chu Feng melihat keluar, dan melihat bahwa meskipun matahari mulai terbenam, tapi langit masih sangat cerah, dan itu belum waktunya untuk memasuki danau kultivasi abadi. Teman kecil Chu Feng, ini adalah sesuatu yang kamu salah pahami. Meskipun danau kultivasi abadi memiliki jumlah energi yang lebih besar daripada tambak abadi era kuno, tapi ada perbedaan di antara mereka. Kolam abadi era kuno telah ada sejak era kuno, dan energi yang terkandung di dalamnya mampu bertahan selamanya. Namun tidak untuk danau kultivasi abadi. Energi yang terkandung dalam danau kultivasi abadi diperoleh melalui pemurnian harta langka. Dengan kata lain, ia memiliki energi terbatas. Energinya akan berkurang ketika para kultivator memurnikan dan menyerap energi yang terkandung di dalamnya. Dalam waktu normal, danau kultivasi abadi akan disegel. Selain beberapa kali ketika Tuan Muda Pulau kadang-kadang masuk, maka secara praktis tidak ada orang lain yang memasukinya. Dengan demikian, energi yang terkandung dalam danau kultivasi abadi sangatlah berlimpah. Namun sayangnya, hari ini akan berbeda. Jumlah orang yang datang ke sini tidak sedikit. Selain itu, banyak di antara mereka yang jenius di antara generasi muda. Kemungkinannya dalam waktu kurang dari 10 hari, semua energi yang terkandung dalam danau kultivasi abadi akan dikonsumsi. Dalam situasi seperti ini, jika seseorang bisa memasukinya lebih cepat, maka ia bisa melatih dan menyerap energinya lebih lama. Itulah sebabnya aku ingin mengambil teman kecil Chu Feng lebih cepat. Ketika segel danau kultivasi abadi diangkat, kamu bisa menjadi yang pertama masuk, dan memperoleh manfaat sebanyak mungkin. Pria tua itu berbicara dengan nada datar. Meskipun dia mengenakan topi bambu kerucut yang menutupi penampilannya, tapi Chu Feng bisa merasakan bahwa dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.